Kisah Mary Hapsari, PMI asal Purworejo, Jawa Tengah, 17 tahun ditahan majikan, akhirnya bisa pulang ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Iya, sahabat dunia BMI, hari ini ada sebuah cerita ya, sebuah kisah dari sahabat PMI. Mbaknya ini udah 17 tahun ditahan oleh majikannya di Malaysia dan tidak diizinkan pulang. PMI tersebut atas nama Mary Hapsari, 32 tahun, warga desa Jetis, Kecamatan Loano, Purworejo, Jawa Tengah. Mary berangkat ke Malaysia pada tahun 2005, saat itu usianya masih 15 tahun dan diduga diberangkatkan secara ilegal oleh agen penyalur jasa abal-abal. Dan diduga identitasnya itu juga dipalsukan karena waktu itu juga usianya masih kecil dan belum memiliki KTP. Pulangnya Mary ini tak lepas dari perjuangan sang adik, yaitu Arif Budi Santoso. Arif bercerita kala itu kakaknya baru lulus SD dan dibawa agen ke Tangerang, Banten dan ditawari kerja di Malaysia dengan iming-iming gaji yang tinggi. 5 tahun pertama atau tepatnya hingga 2010 keluarga di Purworejo tidak bisa menghubungi Mary, mereka pun pasrah dengan nasib Mary. Setelah 5 tahun Mary pun mengirim surat ke keluarga di tanah air, namun komunikasi mereka sangat terbatas. Mary diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga dan selama bekerja dilarang berkomunikasi dengan keluarganya. Mary pun bercerita ia mengirim surat ke keluarganya secara sembunyi-sembunyi saat majikannya keluar kota. Awalnya Mary ini ingin bekerja hanya 2 tahun saja, namun tertahan hingga 17 tahun ya karena tidak diizinkan pulang oleh majikannya. Dan selama di sana pun paspor juga dipegang oleh majikannya, katanya sih agar tidak hilang. Kepastian nasib Mary diketahui dari perjuangan sang adik, yaitu Arif yang merantau bersama istrinya di Tangerang, Banten. Selama di Tangerang, ia bekerja sebagai tukang ojek hingga akhirnya bertemu dengan salah satu pegawai imigrasi. Ia kemudian bercerita tentang kakaknya yang sudah 17 tahun tak pulang. Arif pun dibimbing untuk membuat laporan di KJRI Kuching, Malaysia. Setelah saya curhat semua tentang kakak, saya dibimbing untuk lapor ke KJRI Kuching dan saya langsung pulang ke Purworejo. Setelah itu saya lapor dulu ke Disnakerstran Purworejo, kata Arif saat ditemuin di rumahnya pada hari Jumat 7 Oktober 2022. Arif kemudian membuat laporan pada tanggal 29 Agustus 2022 dan seminggu kemudian pihak Disnakertrans Purworejo mendatangi ibu kandung Mary untuk dikoordinasi. Pihak dinas dan KJRI menghubungi kita. KJRI mengatakan majikan Mary tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikat baik setelah diberikan surat dari mereka atau KJRI, sehingga penjemputan Mary harus melibatkan polisi Malaysia. Mary pun berhasil diselamatkan pada tanggal 21 September 2022 dan dijemput oleh polisi Malaysia dari rumah majikannya. Lalu Mary diserahkan ke KJRI Kuching oleh polisi Malaysia. Sementara itu, setelah negosiasi yang alot dengan KJRI pada tanggal 29 September 2022, majikan Mary sepakat membayar gaji Mary selama 17 tahun bekerja yang belum dibayarkan. Mary sempat tinggal di KJRI selama 2 minggu sambil menunggu hak-haknya dilunasi oleh mantan majikannya. Pemulangan Mary mulai dari Sarawak, Malaysia, perbatasan Entikong menuju Pontianak hingga ke Purworejo mendapat pendampingan langsung dari staf KJRI Kuching. Mary pun tiba di Indonesia melalui Bandara Yogyakarta International Airport pada hari Kamis 7 Oktober 2022. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agassi Setiabudi, mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan KJRI Kuching. Ia menyebut kasus serupa banyak terjadi, bahkan angkanya mencapai ratusan orang setiap tahunnya.
Iya, selama ini masih sering terdengar ya teman-teman berita mengenai PMI yang bekerja di Malaysia yang ya selain mendapatkan perlakuan tidak baik majikannya, ada pula yang disekap udah puluhan tahun tidak diizinkan pulang. Selain itu, di Timur Tengah itu juga sering banget terdengar Jadi, kasus serupa dan menurut saya malah mendingan jangan lebih kerja parah di di Timur Tengah ataupun di Malaysia untuk mbak-mbak TKW ya, karena di sana itu rawan banget kecuali untuk mas-mas TKL itu sepertinya baik-baik saja ya, tapi kalau untuk TKW, banyak banget kasus-kasus yang terjadi dan, sering banget terdengar. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.